Setelah adikku, saat ia tumbuh dewasa, ia bukan lagi adik kecil yang kubimbing saat menyeberang jalan, bermain di halaman rumah, berlari. Saat ia terjatuh, aku yang menggendongnya, meskipun akhirnya akulah yang dimarahi ibu karena tak bisa menjaganya. Namun sekarang ia malu mengakui diriku kakaknya. Ada rasa sedih dan kehilangan. Adik yang kusayang, adik yang kumanja akan tega berbuat ini. Dan itu pun di saat aku tak bisa memberi lagi. Dan rasa hormat itu sudah lama hilang, seiring hilangnya satu kakiku. Masuk aja mas, itu Yana lagi kerja di dalam, ucap Kelvin menunjuk ke arah laundry. Oh iya Kelvin, maaf mengganggu Yana kerja. Gak apa-apa mas. Lalu ia melihat ke arah Rina. Singgah dulu Kak Rina, lain kali aja Kelvin. Lagian kami mau jalan jualan, sahut Rina tetap duduk di becak motor. Setelah masih terdiam melihat, wajahnya berubah, seakan tak suka melihat kehadiran kami di sini. Pasti sama seperti Mas Jaka, malu mengakui aku saudara. Tak ingin terulang lagi dengan mengatakan aku pengemis. Lebih baik pura-pura tak kenal. Tunggu mas, mas jualan masakan, tanya Kelvin melihat ke barang daganganku. Iya Kelvin, jual masakan Padang, jawabku. Wah, kebetulan hari ini mama belum masak. Hei teman, hari ini kita makan masakan Padang ya. Kelvin melihat ke teman-temannya. Wah, enak nih. Boleh, Vin. Rendang ya? Iya, rendang enak nih. Aku asam padi ikan. Lama bana, ucap salah satu temannya mengacungkan jempol dan terkekeh. Hingga ini disambut tertawa oleh yang lain. Teman-temannya menanggapi dengan senang. Hanya setelah yang tetap diam, bahkan ia terlihat sibuk dengan ponsel seperti tidak mendengar. Mungkin berusaha mengalihkan agar ia tak ketahuan bohong tentang tidak mengenalku. Ya sudahlah. Stel, mau rendang juga? Tanya Kelvin. Apa? Mau rendang atau yang mana nih? Yuk sini, pilih sesuai selera. Ajak Kelvin mendekati becak motor melihat masakan yang dijajakan. Terserah aja Vin, jawabnya tanpa ragu. Gak ada masakan yang namanya terserah. Apapun pilihanmu pasti ku makan kok. Tapi ini sesuai lidah Stel. Pilih aja sini. Ntar aja Vin, ambil terserah aja. Setelah masih kuku agar tidak mendekati Rina. Vin, coba tawarkan ayam balado, mungkin itu pas di lidah nona ini, ucapku. Aku tahu sebenarnya itu masakan kesukaan Stella. Nama temanku Stella mas. Gak usah sebut nona, mungkin agak berlebihan. Toh mas sudah seperti kakakku, ujar Kelvin drama. Astaga, anak muda ini sangat sopan. Baru kenal aja aku bisa menilainya. Ia tak malu menganggapku saudara, meskipun kondisiku cacat. Ya, aku tahu namanya. Kami dari satu rahim, Vin, batinku. Bibir berusaha tersenyum. Rina justru melihatku. Aku tahu ia bisa merasakan yang kurasakan. Kejadian yang hampir sama saat kami bertemu Mas Jaka. Tuhan, beginikah rasanya jika punya saudara kandung tapi seperti orang lain, tak diakui karena kekurangan dan miskin. Alhamdulillah, padahal kami hanya kakak Yana, Vin. Seharusnya aku menyebut setelah adikku. Iya, justru kami merasa tersanjung loh. Rina pun ikut menimpali
sambil memasukkan beberapa bungkus masakan yang dipilih teman Kelvin ke dalam kantong. Kak Rina dan Mas Bayu ada-ada aja. Toh kita ini sama kok. Yana juga bukan orang asing lagi. Cie, cie, cie. Temannya melihat ke Kelvin hingga muka Kelvin merah malu. Apaan sih? Kayak anak-anak aja. Tapi justru Stella tak terlihat senyum. Ia terpana melihat Kelvin. Apa, Vin? Bukankah ia hanya bekerja di laundry mama kamu? Stella seakan tak suka dengan ucapan Kelvin. Iya, Stel. Toh tetap kita ini sama-sama manusia kok. Mungkin jawaban Kelvin berhasil menampar Stella. Iya saja adik kandungku malu mengakuiku saudara. Sementara Kelvin justru terang-terangan menganggapku seperti kakak. Apakah ibu yang tak bisa mendidik Stella hingga ia punya sikap arogan? Iya, kita semua sama. Aku setuju, Vin. Stella pasti terpaksa sependapat. Aku melangkah masuk ke laundry. Kupalingkan ke belakang sesaat. Kelvin dan teman-temannya sibuk memilih masakan yang ingin dibeli. Tapi Stella tetap berdiri agak jauh, seperti tak peduli atau merasa risih dengan ucapannya sendiri. Entahlah. Yana, panggilku. Ia sedang memasukkan baju yang sudah dilipat pakai plastik ke dalam lemari pajangan. Ia membalikkan badan. Mas Bayu, matanya membulat melihat, mungkin terkejut aku tiba-tiba di sini. Ini HP-mu ketinggalan. Kusodorkan ponselnya. Oh iya, aku lupa bawa, Mas. Yana menerimanya. Tadi terburu-buru. Tapi kok Mas repot segala ngantar HP-ku? Sekalian lewat jualan juga, Yan. Terus Mbak Rina mana, Mas? Yana melihat ke arah belakangku. Tak dijumpai siapapun. Ada, kami parkir di sana. Aku menunjuk ke arah kanan. Yana tak melihat karena tertutup mobil parkir. Oh, tapi maaf ya, Mas. Aku nggak bisa ke sana karena lagi banyak kerjaan. Nggak apa-apa, Yan. Oh ya, kamu sering jumpa Stella di sini. Jika Stella dan teman Kelvin sering ke sini, pasti Yana dan Stella juga sering berjumpa. Sering, Mas. Tapi Yana seperti enggan melanjutkan kata-katanya. Tapi kenapa? Pasti ada sesuatu yang kurang enak. Aku pernah menyapanya, tapi ia seakan tidak mengenaliku, Mas. Sudah kuduga, aku saja kakak kandungnya malu diakui depan teman-temannya, apalagi Yana. Maafkan adik Mas ya, Yan. Mungkin bahkan aku tak tahu harus berucap apa. Hanya menelan perih karena kondisiku setelah malu. Sudahlah, Mas, aku kan adik Mas juga. Yana mengerti raut wajahku hingga ia mencoba menghibur. Aku kembali ke dekat beca motor. Tak terlihat Kelvin, Stella ataupun temannya yang lain. Mungkin sudah masuk. Rina tetap duduk di beca menunggu. Tuhan, terima kasih memberiku istri seperti Rina. Ia tak dari keluarga kaya. Bahkan aku tak bisa menafkahi hingga ia dan keluarganya tetap menghargaiku. Tak salah telah memilihnya sebagai istri. Mas, kok malah bengong? Ayo, ajak Rina mendapatiku berdiri. Tak jauh melihatnya. Iya, Rin, jawabku melangkah mendekat. Tunggu. Tiba-tiba Stella menghentikan langkahku. Hanya 2 langkah lagi aku menggapai beca motor. Ku balikkan badan. Ia melangkah mendekat. Tak ada yang lain, hanya dia sendiri.
Ada apa lagi sih, Mas? Tanya Rina, seakan tak suka melihat Stella. Entahlah, Rin. Kini Stella sudah berdiri di depanku. Rina turun dari beca motor, lalu berdiri di sampingku. Dari mana Mas kenal Kelvin? Tanya Stella. Astaga, ternyata itu yang membuatnya keluar sendiri menghampiriku. Haruskah aku jawab? Ya dong, Kelvin itu teman kampusku dan rumah ini tempat kami belajar bersama ataupun sekedar kumpul. Ayo kita pergi, Mas. Sepertinya ada yang lebih penting deh. Tukas Rina menarik tanganku. Hei, aku bicara dengan kakakku, jadi jangan ikut campur. Setelah melotot, cara bicara pun tak menghargai Rina. Apa? Kakakmu? Tadi diakui enggak? Bukankah kamu malu mengakuinya? Temanmu saja menghargai kami, tapi kamu, justru aku yang malu mengakui punya adik ipar tak berakhlak seperti kamu. Rina tak tinggal diam. Kamu bilang aku tak berakhlak. Ya, kenyataannya bukan. Tolong jaga mulut istrimu, Mas. Mentang-mentang kalian tak tinggal di rumah lagi, seenaknya menginjakku. Apa kalian lupa pernah ditampung di rumah ibu? Padahal ibunya juga ibuku. Tapi seolah aku harus membayar jasa tempat tinggal. Cukup, Stella. Belajarlah cara menghargai saudara dan orang lain. Percuma kamu kuliah tinggi-tinggi jika seperti ini sikapmu. Ini saatnya aku menegur Stella. Sebagai kakak, mungkin ini termasuk cara mengajari adik. Jangan sok mengajari aku. Aku hanya tanya. Cukup jawab saja. Suaranya lebih lantang. Apa yang kamu risaukan jika kami mengenal Kelvin? Takut ketahuan jika aku kakakmu. Tenang saja, aku juga tak akan mengakuimu adikku. Karena aku juga malu mengakuinya. Apa? Kamu merasa bangga? Baru jualan segini merasa sudah jadi berguna, Mas. Setelah mencemooh, aku masih diam menahan. Jadi, jika aku malu punya saudara sepertimu, ya wajarlah. Toh teman-temanku dari orang berpendidikan dan keluarga terpandang. Satu hal lagi, si miskin ya tetap aja hidupnya tak berguna. Mau dihargai sepertinya tak mungkin. Kalian tak lebih dari seperti keset kaki. Plak! Rina menampar Stella. Seketika Stella terdiam sambil memegang pipi bekas tamparan. Kamu menamparku lagi, teriak Stella sambil menunjuk Rina. Ya, itu tanda agar mulutmu dijaga. Masih gadis, mulutnya begini. Jangan gara-gara sikapmu ini gak bakalan dapat jodoh. Semua orang tahu jika aku cantik dan berpendidikan. Jadi ucapanmu tak berlaku. Simpan ceramahmu buat adik kampunganmu itu. Aku tak marah jika Rina menampar Stella. Ia pantas diajari. Tutur kata tak mencerminkan jika ia seorang mahasiswi. Semoga ia lebih bisa menjaga sikap dan ucapan. Buat apa berpendidikan jika attitude buruk? Ya, adikku tentu lebih baik darimu. Sebentar lagi kamu terkejut dan mengakuinya. Satu hal lagi, keset kaki itu sangat berguna meskipun fungsinya di kaki. Tahu kenapa? Bisa menyelamatkan banyak orang dari licinnya lantai. Apa perlu ku jelaskan? Kamu, setelah mengangkat tangannya, ingin membalas tamparanku. Ada apa, Stella?
Tiba-tiba Kelvin muncul dari arah belakang Stella. Hingga secepatnya ia menurunkan tangan dan memasang senyum manis. Astagfirullahaladzim, adikku pandai bersandiwara. Oh, nggak ada apa-apa kok, Vin, jawab Stella gugup. Kok malah di sini? Kini Kelvin sudah berdiri di samping Stella. Anu, Vin, oh ini. Setelah mengeluarkan uang 20.000 dari sakunya. Mbak, aku mau rendangnya lagi sebanyak uang ini. Ia menyodorkan uang itu pada Rina. Aku dan Rina langsung beradu pandang. Rendangnya enak, sesuai selera kita ya, Stel. Kalau mau, minta aja nomor HP Mas Bayu. Buat pesan dan diantar ke rumah. Saran Kelvin yang membuat muka Stella semakin tegang. Stella udah tahu nomor kita kok, Vin, sahut Rina menatap sinis ke Stella. Muka Stella semakin tegang saat Rina menyebut jika kami sudah punya nomor ponselnya. Mungkinkah istriku akan membuka kedok Stella? Biarlah Rina bicara selagi itu benar. Oh iya, Vin, lagian aku sudah minta nomor mas ini barusan. Yuk kita masuk. Setelah menimpali, seakan takut kami memberitahu kebenarannya. Oh gitu, tapi ngapain terburu, Stel? Katanya mau pesan rendang lagi. Kelvin menunjuk uang di tangan Stella. Oh, iya sih. Stella tergagap, sangat terlihat ia panik. Ini uangnya, Mbak. Antarin aja rendang itu buat ibuku. Stella meletakkan uang 20.000 di atas becak motor, lalu menarik tangan Kelvin ingin masuk ke rumah. Tepatnya ia menghindari agar tak ketahuan. Iya, Stella, santai aja. Kok terburu sih? Kelvin tak kuasa menahan diri. Aku lapar nih. Ayo kita makan. Sepertinya Stella makin kuat menarik Kelvin melangkah menjauhi kami. Makasih ya, Mas, Karina, seru Kelvin memalingkan muka pada kami. Ya, sama-sama, Vin, sahutku. Kini mereka tak terlihat lagi karena sudah masuk ke rumah. Menghela nafas panjang. Sabar dan sabar kulakukan menghadapi adik kandung satu-satunya. Semoga sifatmu berubah lebih baik, adikku, batinku. Saudaramu semuanya sangat keterlaluan, Mas. Tapi jangan khawatir, aku dan keluargaku tak akan berbuat seperti itu. Karena kami tahu cara menghargai, ucap Rina menusuk jantung. Itu karena aku merasa malu karena keluarga kandung seperti orang asing. Atau lebih tepatnya, orang lain lebih peduli daripada saudara sendiri. Kami melanjutkan menjajakan masakan keliling perumahan ini. Ada beberapa pembeli dan ini semakin membuat semangat. Tapi jika belum habis, rasanya sedih karena modal kami terbatas. Masakan Padang, rendang ayam, rendang ayam. Aku berteriak menjajakan jualan motor becak di laju pelan. Jika terlihat ibu-ibu atau beberapa orang di luar rumah, tak luput dari tawaran kami. Ya, beginilah penjual keliling. Tak seperti pekerjaanku dulu sebagai head credit di sebuah perusahaan pembiayaan. Rendang, Mas, panggil seorang lelaki dari arah belakang. Kupalingkan ke belakang, ada seorang lelaki melambaikan tangan memanggil. Ya, Mas, sahut Rina. Lalu ku belokkan becak motor mendekati lelaki itu. Alhamdulillah ada lagi pembeli, padahal masih jam 10 pagi. Berapa bungkus, Mas? Tanyaku. Tapi sepertinya aku mengenal lelaki itu. Bayu,
Ia menunjukku. Adi. Mataku membulat melihatnya. Ya, dia Adi, teman sekantorku dulu. Masya Allah. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik, Di. Ya, inilah kegiatanku sekarang. Lalu kami bersalaman. Ya Tuhan, syukurlah kamu masih terlihat baik-baik saja. Mungkin ia menatap prihatin. Mau bagaimana lagi? Aku hanya lelaki cacat dan hanya bisa melakukan ini. Alhamdulillah, Di. Rina pun tersenyum menyimak. Maafkan aku ya, Bayi. Jika bukan karena membantuku, mungkin hari ini kamu masih bisa bekerja. Dulu saat aku sedang di kantor, Adi minta izin pulang karena istrinya melahirkan. Saking terburu-buru, ponselnya ketinggalan. Adi menjabat head marketing kala itu. Jadi ponselnya selalu berdering. Hingga ini membuatku berinisiatif mengantarkan ke rumah sakit. Dalam perjalanan balik ke kantor, kecelakaan itu terjadi hingga aku harus kehilangan satu kaki. Aku hampir saja tak semangat hidup. Tapi melihat Rina sedang hamil besar, batinku berteriak agar harus tetap kuat menjalani hidup. Kesabaran Rina kunci. Hingga saat ini aku masih bisa bertahan. Tapi mengalami sesuai kenyataan tak semudah ucapan. Hinaan terus ku terima, dan itu dari keluarga sendiri, termasuk ibuku. Ya, aku lelaki yang lemah hingga pernah ingin mengakhiri hidup. Lagi, peran istri menguatkanku. Ini takdir, Di. Aku sudah mengikhlaskannya. Oh iya, mau pesan rendang berapa potong? Ku alihkan pembicaraan karena tak ingin berlama-lama membuang waktu. Daganganku masih banyak. Lagian kasihan Raka, lama-lama dititip ke ibu mertua. Jika tak mendesak keadaan, mungkin aku tak ingin membebani mertua. Karena aku tahu, jika menitipkan anak ke orang tua, termasuk perbuatan tak baik. 5 potong. Oh iya, Bay, nomor HP-mu masih yang lama kan? Enggak, Di. Aku nggak punya HP karena rusak terjatuh. Tapi nomor HP istriku ada. Oh, boleh. Aku bisa minta buat suatu waktu mau pesan rendang lagi. Ku berikan nomor ponsel Rina ke Adi. Ada rasa sedih karena melihat Adi berpakaian kantor rapi. Seragam kemeja yang sama masih tersimpan di lemari. Itu hanya kenangan jika aku pernah kerja kantoran. Kami melanjutkan ke perumahan berikutnya. Sebenarnya ada rasa sedih, tapi berusaha dihilangkan karena aku mencoba kuat. Ternyata menguatkan batin tak semudah mendengar nasihat seseorang. Ya, ini sangat sulit, sangat. Gak usah sedih, Mas. Aku udah cukup senang seperti ini. Kita bisa keliling-keliling. Iya, Rin, jawabku. Sepertinya Rina membaca kesedihanku. Kami singgah dulu di salah satu masjid. Sholat zuhur dan makan siang. Alhamdulillah banyak pembeli dari jamaah masjid. Akhirnya dagangan kami hanya tersisa 2 potong rendang ayam saja. Alhamdulillah laris manis, Mas. Rina menatap uang dalam kantong kresek yang dikeluarkan dari saku jaketnya. Senyum senang terpancar dari wajahnya. Alhamdulillah, Rin. Tapi masih sisa 2 potong. Itu punya Stella, Mas. Ia sudah tinggalkan uang dan kita harus antarkan. Sebaiknya kembalikan saja uangnya, Rin. Mungkin ia tak niat beli, tapi terpaksa. Jangan, Mas. Aku yakin di rumah ibumu belum tentu ada yang masak.
Ibumu sibuk di warung, lah Inur sibuk dengan urusannya sendiri. Apalagi setelah masa aja nggak bisa. Jadi kita antar sekarang. Iya, nanti malah aku nggak usah turun. Kita parkir agak jauh. Kamu aja yang berikan, Mas. Rina sangat mengerti jika aku mengkhawatirkan seandainya ada sebuah pertengkaran lagi. Aku tahu Rina bukan tipe yang mengalah saat ini. Hinaan diterima cukup membuatnya tak bisa berdiam lama. Tak salah juga, hinaan itu hampir membuatku mati. Akhirnya kami menuju rumah ibu. Tak banyak yang kami ucapkan. Pikirku melayang, menduga-duga tentang pertemuan nanti. Apakah ibu minta aku pulang atau ada kata-kata buruk yang diterima? Entahlah. Kita parkir di sini ajarin. Warung ibu sedang ada pembeli, ucapku. Memarkir tepi jalan satu rumah sebelum rumah ibu. Aku yang ngantar, Mas. Nggak usah, aku saja. 2 potong rendang ayam ku jinjing. Beberapa langkah lagi mendekati warung. Namun langkahku terhenti. Terdengar ibu menyebut namaku, membicarakan sesuatu dengan Empok Yuyun, langganan ibu. Aku berdiri di balik dinding. Itulah, Pok. Aku merasa jadi ibu kurang beruntung. Anak dibesarkan, dikuliahkan, tapi melupakanku dan pergi, ucap ibu. Tapi siapa yang dimaksud? Aku, Setelah atau Mas Jaka? Hanya aku yang pergi dari rumah. Bu Ida nih, Bayu kan kecelakaan. Ia dapat uang dari mana buat bantu ibu? Lah dia aja nggak ada kerjaan. Tanggapan Pok Yuyun terdengar bijak. Alah, Empok belum dengar aja. Tuh saksinya si Leha. Rina tuh nulis novel, terus dapat uang belasan juta. Iya, aku udah dengar. Tapi itu kan si Rina, Bu. Lah yang ku bilang ini anak Bu Ida. Aku heran deh sama Empok Yuyun. Rina kan istrinya anakku. Lebih dari setahun mereka ku tampung, tinggal gratis, makan pun tak bayar. Empok tahu sendiri kan, kalau aku hanya mengharapkan warung ini buat biaya hidup. Astaga, segitunya ibu padaku, seolah aku beban bagi hidupnya atau seorang putra durhaka. Lagian, mana berani aku minta bantu Rina untuk membantu ibu masalah biaya. Lah makanku saja Rina yang tanggung, belum lagi hinaan yang kami terima. Untung Rina tak meninggalkanku. Kapankah kamu ngerti kondisiku, Bu, batinku? Tapi Bu Ida, lihat kondisi anaklah. Lagian kan ada Jaka. Jaka kayaknya lebih mampu deh. Ada sih Jaka yang bayar listrik. Tapi aku juga butuh tambahan buat setelah. Lah ia sedang kuliah S1 loh. Perbincangan ini terdengar jelas. Bahkan orang lain saja mengerti kondisiku. Tapi ibu, jangankan mengerti. Mulut pedas dilontarkan seolah aku sebuah beban dan harus membayar hutang dilahirkan. Kita sebagai orang tua jangan banyak mengeluh, Bu Ida. Seharusnya beri dukungan karena kondisi Bayu kehilangan satu kaki. Untung putra ibu enggak stres. Ada nih ku dengar orang kehilangan kaki hingga stres. Empok ini selalu menyalahkanku. Maksudku si Rina. Apa salahnya berbagi rezeki ke mertua? Adiknya saja sanggup akan dikuliahkan. Lah bantuan untuk setelah saja pelit. Rina tak salah. Mana ada yang mau membantu setelah dihina? Seharusnya ibu sadar bagaimana sikap Stella pada kami. Lagian kami hidup seperti pembantu.
Oh, kalau itu sih aku juga nggak ngerti, Bu. Bagiku ya, kalau nikah berarti adik suami juga adikku juga. Nah, itu Mpok tahu, itu yang ku maksud. Oh, berarti Rina di sini yang nggak beres. Masa udah ditolong mertua, bantu biaya makan, tapi balasannya pelit. Aku hanya mengurut dada mendengarnya. Berusaha sabar, karena bagaimanapun juga ibu adalah orang yang melahirkanku. Sebenarnya aku juga malu, Pok. Bayu cacat dan gak ada yang bisa dibanggakan. Ia bisa apa dengan kakinya? Mana ada orang mau menerima Bayu kerja kecuali tukang bersih-bersih. Ya Tuhan, ibu malu dengan kondisiku. Ini bukan kemauanku. Kecelakaan itu tak bisa dielakkan. Apakah aku salah? Tapi Bayu tetap putra ibu Ida loh. Iya sih, hanya saja tak bisa membuat aku senang. Malah jadi beban. Empok sih nggak ngerasain yang kurasakan. Punya anak cacat dan mantu pun dari keluarga penggulung itu. Memalukan. Astagfirullahaladzim. Tolong kuatkan hati hamba, ya Allah. Mas, ngapain sih berdiri di sini? Tiba-tiba pundakku ditepuk. Ternyata Rina sudah berdiri di belakangku. Suaranya keras. Aku yakin ibu dan Pok Yuyun mendengarnya. Rina, aku gugup menanggapi. Aku sudah dengar dari tadi aku berdiri di belakangmu, Mas. Lagi, suara Rina keras dan sepertinya disengaja. Astaga. Bersambung.